semua, kembali lagi dengan saya Coach Andri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apakah benar memang dengan makan terlalu sedikit, kita bisa menaikkan berat badan kita. Nah, sebelum saya bahas tentang topik utama kita, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk teman-teman mendukung YouTube channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, yuk kita langsung mulai aja ke topik utama kita. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang hukum keseimbangan kalori. Nah, hukum keseimbangan kalori yang kita ketahui, untuk menurunkan berat badan, kita harus melakukan kalori defisit. Nah, kalori defisit itu gimana? Kalori yang keluar dalam tubuh kita yang terpakai itu lebih sedikit daripada kalori yang masuk. Nah, untuk mempertahankan berat badan, kita harus masuk ke dalam fase kalori maintenance. Nah, kalori maintenance ini kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu kurang lebih sama. Dan untuk menambah berat badan, kita harus melakukan kalori surplus. Nah, kalori surplus ini kita harus kalori yang keluar itu lebih sedikit daripada kalori yang masuk. Dan ini kita harus lakukan secara konsisten. Contoh, jika ingin menurunkan berat badan, kita harus lakukan secara konsisten. Ingin menaikkan berat badan, tentunya harus lakukan secara konsisten. Nggak bisa cuma 1 hari, 2 hari saja. Ya, oke? Oke, itu hukum keseimbangan kalori. Jadi hukum keseimbangan kalori itu adalah hukum yang pasti, yang tidak bisa dibantah. Oke? Dan faktor apa aja sih yang mempengaruhi kalori yang masuk dan yang keluar? Nah, sebenarnya faktor yang mempengaruhi kalori yang masuk dan keluar itu banyak. Ini saya berikan contohnya. Nah, ini yang mempengaruhi kalori yang masuk. Ada nafsu makan, lingkungan, dari energi yang diserap itu gimana? Makanan yang sudah kita konsumsi belum tentu semuanya diserap. Nah, ini yang tidak diserap, yang ada yang diserap, ada yang tidak. Nah, ada yang diserap, ada yang tidak, itu berbeda. Nah, ada palatabilitas. Maksudnya gimana sih, Coach? Sekarang makanan, bayangkan semakin enak-enak, semakin zaman sekarang ya. Semakin manis, semakin gurih, dan siapa sih yang nggak tergoda untuk mengkonsumsinya? Dan yang terakhir, psikologi yang berpengaruh. Psikologi, kita emotional eating nggak? Dan sebagainya, masih banyak lagi jenisnya. Oke? Dan faktor yang mempengaruhi kalori yang keluar. Ada teman-teman mungkin yang tahu tentang BMR, basal metabolic rate. Nah, itu kebutuhan kalori yang dibutuhkan minimal untuk tubuh berfungsi. Ada aktivitas olahraga. Ada aktivitas kita di luar olahraga, aktivitas sehari-hari. Entah itu bersih-bersih atau apapun itu, atau kita bekerja, ataupun itu juga membakar kalori. Dan yang terakhir, thermic effect food. Nah, jadi tubuh kita untuk mengkonsumsi atau memakai tubuh kita mencerna makanan tersebut sampai siap untuk dipakai oleh tubuh, itu membutuhkan proses. Nah, prosesnya itu membutuhkan kalori. Nah, itu yang disebut dengan thermic effect food. Sederhananya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke? Nah, kira-kira banyak teman-teman mengetahui bahwa menghitung BMR ataupun dengan cara TDEE. Mungkin sudah tahu ya, teman-teman ya, bisa hitung di aplikasi ataupun di tdee.net. Dan itu biasanya saya juga sering sarankan bagi teman-teman yang mau menghitung kalori, itu bisa langsung ke sana. Nah, biasanya ataupun bahkan menggunakan timbangan yang seperti ini, timbangan seperti Tanita itu, dan kenyataannya menghitung dengan menggunakan hal seperti ini, itu tingkat errornya itu bisa mencapai 20-30% untuk populasi orang normal, sehat dan muda. Jadi contohnya seperti ini, katakan BMR kalian tuh 1500, bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang, katakan 20% ya, 1500, 20%-nya berapa? 1800 atau kurangnya 1200. Jadi bisa jadi BMR kalian tuh ada di sekitar 1200 sampai 1800. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya tidak mudah untuk menghitung metabolisme tubuh kalian. Nah, dan tingkat error ini itu bisa lebih dengan orang populasi yang memiliki populasi tertentu. Itu bisa lebih loh daripada yang kalian bayangkan, bukan 20-30% lagi, bahkan bisa lebih. Nah, dan persepsi masyarakat tentang makan terlalu sedikit itu terlalu luas. Mereka berpikir, Coach, saya udah makannya sedikit banget nih, tapi kok berat badannya nggak turun malah naik. Sedikit dalam hal apa? Apakah makannya lebih sedikit daripada biasa yang mereka lakukan? Itu yang pertama.
Yang kedua, makan lebih sedikit daripada yang dianjurkan. Makan lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh tubuh, atau maksudnya dibutuhkan itu seperti BMR tadi, atau sesuai dengan kebutuhan mereka, atau makan lebih sedikit daripada BMR kamu. Ini banyak sekali ya, persepsi makan terlalu sedikit itu terlalu luas. Jadi kita nggak bisa generalisasi bahwa apakah benar mereka makan terlalu sedikit. Dan seberapa sering kamu makan terlalu sedikit, ini juga faktor yang penting. Nah, mungkin kalau dalam apakah dalam satu kali makan terlalu sedikit karena kalian buru-buru atau kalian nggak nafsu makan mungkin, atau dalam waktu satu hari karena kalian mengalami kesibukan terus kalian nggak sempat makan dan sebagainya, atau kalian lakukan setiap hari, itu bisa jadi juga, atau di hari-hari tertentu, contoh di weekday, di hari Senin sampai Jumat, kalian makannya sedikit. Tapi di weekend bablas, banyak sekali makannya sampai berlebihan banget. Nah, itu bisa jadi seperti itu juga. Jadi kalian merasa makannya terlalu sedikit, tapi ternyata di weekend, di hari Sabtu dan Minggu, makannya terlalu banyak. Nah, dan ini yang sering terjadi, hal yang paling sering terjadi di masyarakat yang mereka bilang, "Coach, aku makannya terlalu sedikit nih." Nah, ini saya berikan contoh. Mereka makan terlalu sedikit, sebenarnya itu pemilihan makanannya mereka yang memang porsinya terlihat sedikit, tapi kalori dense-nya, yang mengandung kalorinya cukup tinggi. Bukan berarti memang nggak boleh dikonsumsi, enggak. Tapi boleh dikonsumsi, tapi konsumsi dalam jumlah yang wajar. Maksudnya konsumsi 1 pieces, 2 pieces, nggak masalah. Tapi tidak dalam jumlah yang banyak dan tidak setiap hari. Nah, itu dia. Jadi mereka mengkonsumsi seperti ini sehari-harinya, pagi, siang, dan malam. Nah, bisa jadi terlihat sedikit dan ternyata sebenarnya mereka nggak kenyang atau nggak cukup, nggak merasa cukup kenyang. Jadi mereka berpikir, saya makannya terlalu sedikit ya. Dan akhirnya mereka bilang, "Coach, aku makan sedikit," padahal kalorinya udah 2000, 3000. Dan mereka bilang berat badan saya naik malah. Nah, itu dia, bisa jadi ini salah satu hal yang sering terjadi. Oke? Yang kedua, nah, kalori intake. Kalori intake maksudnya gini sih, maksudnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, Senin sampai Jumat kelihatannya makannya sedikit, cuma 1000 kalori. Tapi di Sabtu Minggu makannya 3500 kalori. Atau bahkan bisa lebih 5000 kalori. Loh, mungkin nggak sih makan 5000 kalori? Mungkin aja, kenapa enggak? Pagi minum boba, siang minum cola, malam minum ini. Terus makannya apa, ada apa, dan sebagainya. Enggak. Ingat, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar unlimited, susah. Benar-benar nggak bisa kita prediksi sebanyak itu bisa masuk loh. Asalkan kalau kita nggak sadar akan hal tersebut. Ya. Nah, ini nih yang sering terjadi adalah mereka merasa harus diet ketat Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu bablas. Dan akhirnya berat badannya mereka bukan malah turun, malah naik. Itu yang sering terjadi. Nah, dan hal yang sering terjadi ketiga ya. Nah, ini mereka makan utamanya sedikit sih. "Coach, aku makan nasi sedikit, lauknya sedikit, sayurnya sedikit." Oke, itu sedikit semua. Tapi karena makannya itu terlalu sedikit, atau saya nggak makan nasi, jadi makannya sayur sama protein aja. Jadinya lapar. Jadinya nyomot cemilan ini, itu, cemilan ini, itu. Gak sadar kelebihan kalori gitu lah. Dan itu mereka benar-benar snack-snack seperti ini, itu kelihatannya sedikit, tapi benar-benar mengandung kalorinya banyak sekali loh. Dan biasanya seringkali dari karbohidrat dan lemak. Seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, yang mengurangi porsi makan secara barbar di makanan utama mereka, tapi mereka di snacknya kelebihan banget. Itu harus hati-hati juga, ya. Dan sebenarnya juga ya teman-teman ya, itu baru salah satu 3 dari contohnya. Sebenarnya banyak sekali kasus kenapa mereka bisa punya persepsi makan terlalu sedikit. Banyak sekali contohnya ya. Tapi saya nggak akan bahas terlalu lengkap supaya video nggak terlalu panjang. Oke, selanjutnya, menghitung metabolisme tubuh itu sebenarnya sangat membingungkan. Sebenarnya itu nggak semudah itu loh menghitung metabolisme tubuh kita. Contohnya ini salah satunya. Nah, kita mengalami perubahan bentuk tubuh, tapi ini ada kalori masuk. Ada kalori yang tidak diserap, kalori yang masuk, dikurangi kalori yang tidak diserap, dikurangi dengan BMR, TEF, olahraga, dan NET. Nah, dan ini jika kita terlalu drastis menurunkan kalori yang masuk dalam jangka waktu tertentu, contoh kalori defisitnya tiba-tiba defisit 1000
biar saya mau cepat turun berat badannya, defisit 1000, saya cuma makan 500 kalori. Dan akhirnya kalori yang akhirnya ini akan menurunkan yang lain. Harusnya yang biasanya nggak terserap itu berapa persen, sekarang yang bisa jadi diserap semua karena tubuhnya benar-benar membutuhkan itu semua. Dan BMR, TAF dan olahraga dan netnya akan menurun juga. Jadi yang BMR yang biasa akan bilang metabolisme itu menurun, TAF efeknya karena makannya lebih sedikit, otomatis TAF-nya lebih sedikit. Olahraganya tentunya akan mereka akan merasa lebih lemas dan akhirnya lebih sedikit juga NEAT. Karena mereka merasa lemas juga jadi nggak banyak beraktivitas. Jadi itu semua kait mengait. Seperti itu dia masalahnya. Dan kita nggak sadar akan hal tersebut. Kita terlalu drastis mengurangi kalori yang masuk secara barbar. Nah ini yang cukup bahaya sebenarnya. Dan ini baru salah satu contohnya ya. Kenapa metabolisme tubuh itu sangat membingungkan. Banyak lagi contoh-contoh lainnya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan saya bisa jelaskan satu persatu. Nah, dan sebenarnya ada orang bilang juga ya makan terlalu sedikit bisa susah bikin berat badan naik. Ya nggak semudah itu sih bisa ngomong seperti itu ya. Karena sebenarnya setiap menghitung metabolisme itu juga nggak semudah itu juga. Karena setiap manusia itu unik. Uniknya gimana sih? Perbedaan BMR itu bisa bervariasi mencapai 15%. Loh kok bisa coach? Meskipun kamu memiliki berat badan, tinggi badan yang sama, itu bisa jadi perbedaan BMR-nya itu bisa jadi beda loh. Dengan katakan komposisi tubuh yang sama, berat badan, tinggi badan yang sama, bisa jadi BMR-nya berbeda dengan perbedaan dari genetik, gennya. Atau bisa jadi masalah, perbedaan gen FTO yang tadi saya bilang ya. Nah, dan ini perubahan gen FTO ini bisa menyebabkan perbedaan kurang lebih sampai 160 kalori. Nah, dan ini kurang tidur juga bisa menyebabkan perbedaan 5-20% loh BMR-nya kita, metabolisme tubuh kita. Dan yang terakhir, pada saat siklus bulanan wanita itu juga bisa berbeda 150 kalori lebih. Jadi maksudnya siklus bulanan wanita itu bisa menambah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh wanita tersebut tuh kurang lebih 150 kalori. Dan sebenarnya metabolisme tubuh manusia itu seperti ini perumpamaannya. Rumit, benar-benar rumit. Tidak semudah itu, tidak semudah kalian menghitung ini angka pastinya, gak ada yang pasti semua itu. Riwayat diet kalian, entah apapun itu juga semua berpengaruh, ya. Dan bagaimana jika kita mengalami sakit tertentu? Bisa nggak sih makan terlalu sedikit jadinya ada coach orang sakit kan dia makannya sedikit tapi kok berat badannya naik. Nah ini penjelasannya sebenarnya. Ada ini mungkin penyakit-penyakit tertentu atau kalian masuk rumah sakit kalian cuma diinfus nggak makan terus berat badan bisa naik, bisa membengkak. Nah itu tahu nggak penyebabnya kenapa? Penyebabnya metabolis. Jadi sebenarnya bukan kalian itu nggak bisa melawan hukum keseimbangan kalori itu. Bisa jadi memang metabolisme BMR-nya kalian itu turun gara-gara sakit itu. Kalian nggak sadari, kalian nggak tahu itu. BMR itu bukan angka pasti ya, itu bisa berubah-berubah. Itu bisa turun, dan kalian bisa jadi salah memprediksi makanannya masuk juga. Bisa jadi salah prediksi, jadi makanannya masuk terlalu banyak, akhirnya berat badan naik. Kalori surplus jadinya. Dan BMR-nya yang turun. Nah itu dia bisa jadi juga. Itu yang menyebabkan. Dan ini beberapa jenis gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan berat badan naik. Seperti itu. Dan masih banyak lain-lainnya. Saya nggak bisa jelaskan ini lebih banyak lagi karena di luar dari pengetahuan saya. Oke? Dan apa sih harus dilakukan jika kita untuk bisa menurunkan berat badan padahal kita udah makan sedikit? Kita berpikir udah makan sedikit kok nggak bisa turun-turun juga. Oke, saya akan berikan beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk bisa menurunkan berat badan tanpa kalian harus merasa berpikir makan terlalu sedikit. Pertama, selalu ukur apa yang telah kalian makan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kalian menghitung kalori, kalian bisa masukkan di aplikasi secara lebih detail lagi. Kalian timbang makanannya, itu baru salah satu contohnya ya. Dan kalian bisa menggunakan metode porsi tangan yang di video sebelumnya saya sempat ajarkan, ada di panduan dietnya kita juga.
Kalian bisa pelajari itu, atau kalian bisa tulis makanan apa aja yang sudah kalian konsumsi tanpa sadar biasanya. Oh, ternyata banyak ya makannya ya. Itu dia. Yang kedua, lebih memilih makanan yang tidak banyak diproses. Maksudnya gimana sih coach? Maksudnya pilih makanan yang lebih dekat dengan alam. Contoh, kalau kalian semuanya makanan yang tidak terlalu banyak diproses, cake. Kalau cake kira-kira ada nggak yang mirip dengan di alam? Nggak kelihatan kan? Nah, kalau seumpamanya seperti buah. Kalau buah kan kelihatan dari alamnya. Nah, itu bisa pilih makanan yang dekat dengan alam. Yang tidak terlalu banyak melalui proses dada. Umpamanya daging ayam dengan sosis, mana yang lebih dekat dengan alam? Daging ayamnya tentunya. Bener kan? Lebih dekat dengan alam, maksudnya bentuknya masih asli kelihatannya. Itu juga lebih dianjurkan untuk memilih. Lebih memilih ya, bukan berarti nggak boleh ya. Yang ketiga, coba untuk bereksperimen dengan asupan karbo dan lemak. Kalian naik dan turunkan, tapi ingat lemak juga jangan terlalu banyak juga ya. Karena untuk standar dari WHO sendiri sebenarnya kalau bisa jangan lebih dari 30%. Dan jangan terlalu keras terhadap dirimu sendiri. Itu dia penting sekali. Orang berpikir, aduh mereka membiarkan diri mereka kelaparan dan akhirnya mereka, itu yang sering berbahaya sih. Dan akhirnya seperti yang saya bilang tadi, makan terlalu sedikit, BMR turun, semuanya turun. Memang berat badan awal cepat turun, tapi setelah itu akan stuck dan nggak mungkin mau turunin lagi, semakin susah. Dan akhirnya mereka makan lebih banyak, langsung bablas, makannya bablas seperti dulu lagi. Dan akhirnya berat badannya naik kembali. Itu sering banget terjadi. Hati-hati teman-teman ya. Oke? Dan yang terakhir banget, jika teman-teman masih bingung, butuh panduan, teman-teman bisa ikuti kelas kami, kelas langsing tanpa pusing. Nah, gimana sih kalau di kelas langsing tanpa pusing ini, teman-teman akan dipandu untuk diet dan olahraganya. Kita ada nanti grup chattingnya di grup Telegram. Teman-teman bisa berkonsultasi sepuasnya dengan coach. Saya salah satunya dan ada lagi teman saya, Coach Dian. Nah, gimana cara joinnya? Saya sudah sertakan linknya di bawah. Teman-teman bisa langsung klik linknya. Teman-teman bisa baca apa saja yang didapatkan. Dan teman-teman kalau tertarik bisa langsung chat admin kami untuk bergabung dengan kelas kami. Oke? Oke, setelah teman-teman mengetahui bahwa menghitung metabolisme tubuh itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan persepsi masyarakat akan makan terlalu sedikit itu masih terlalu rancu, tentunya teman-teman sudah bisa mengetahui penyebabnya kenapa mereka sudah merasa makan terlalu sedikit tapi berat badannya masih naik juga. Dan inti dari semua itu adalah kita tidak bisa melawan hukum keseimbangan kalori itu sendiri. Ya. Oke, teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dan berikan like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan untuk mendukung perkembangan YouTube channel kami. Nah, oke, saya Coach Andri undur diri, salam pamit, sampai jumpa.